Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Erlangga. Beberapa hal yang bisa di-highlight oleh teman-teman adalah pertama fokusnya pada 3 komoditas, batubara, CPO, dan ferroalloys yang kalau kita jumlahkan ketiganya 66 billion US dollar, setara dengan 23% dari keseluruhan ekspor kita. Dan ini memang perlu dicatat. Kenapa? Karena kalau kita tadi juga mendengarkan penjelasan dari Bapak Erlangga bahwa 71 kali berturut-turut surplus trade, perdagangan kita surplus, tetapi itu belum betul-betul refleksi di cadangan devisa kita. Cadangan devisa kita 146 billion US dollar. Memang masih cukup tinggi dengan standar internasional. Tapi di siang lain yang beberapa temuan-temuan independen, seharusnya cadangan devisa kita minimal 196 billion US dollar. Kalau misalnya kita bisa mencatat dengan baik kekayaan negara tersimpan di sini. Yang juga bisa dicatat oleh teman-teman adalah ini ada masa transisi sampai nanti 1 Januari 2027. Dan dalam proses ini apa yang disampaikan Bapak Erlangga tadi adalah bisnis dan pelaporan. Jadi business as usual tetapi ditambah pelaporan sehingga untuk pengusaha-pengusaha yang memang tertib itu tidak ada masalah. Itu kuncinya yang tadi disampaikan oleh Bapak Erlangga. Berikutnya saya akan sampaikan juga kesempatan, ruang dan waktu kepada Bapak Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Silakan Pak. Terima kasih Mas. Saya akan hanya fokus untuk ketentuan baru penempatan DHE SDA. Walaupun sudah lama beredar, tapi kan berlakunya mulai 1 Juni besok ya. Karena besok libur, tapi kalau ekspor jalan terus kan ya. Jadi dalam PP 21/2026, pemerintah mengatur beberapa ketentuan baru terkait penempatan DHE SDA. Di antaranya, eksportir SDA wajib merepatriasi DHE ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100%. Kemudian, eksportir non-migas wajib menempatkan 100% DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan. Eksportir migas wajib menempatkan minimal 30% DHE SDA selama paling sedikit 3 bulan. Penempatan DHE SDA diwajibkan melalui Bank Himbara. Jadi diwajibkan melalui Bank Himbara itu ya. Konversi DHE SDA ke valuta asing ke rupiah. Konversi DHE SDA valuta asing ke rupiah dibatasi maksimal 50%. Meski penempatan DHE SDA diwajibkan melalui Bank Himbara, pemerintah tetap memberikan relaksasi bagi eksportir tertentu, khususnya sektor pertambangan migas dan non-migas. Relaksasi diberikan kepada eksportir yang memiliki buyer dari negara mitra dagang Indonesia yang sudah menjalin perjanjian bilateral atau kerjasama perdagangan. Berikut ketentuannya. Eksportir yang sudah terikat perjanjian bilateral diperbolehkan menempatkan sebagian DHE SDA pada bank non-himbara. Porsi penempatan pada bank non-himbara maksimal sebesar 30%, jangka waktu penempatan paling lama 3 bulan. Bagi peserta yang sudah menandatangani perjanjian bilateral, dapat menempatkan 30% untuk 3 bulan di bank non-himbara. Tapi selain itu pemerintah juga memberi insentif pajak. Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHE SDA di dalam negeri. Ini meliputi tarif pajak penghasilan atau PPH lebih rendah dibandingkan instrumen reguler. Tarif PPH atas penghasilan dan instrumen penempatan DHE SDA dapat mencapai 0%. Besaran tarif menyesuaikan jangka waktu penempatan dana. Pemberian tarif PPH hingga 0% sesuai dengan jangka waktu penempatan atas penghasilan yang diperoleh oleh instrumen penempatan DHE SDA dibandingkan dengan instrumen reguler yang kena pajak sampai 20%. Jadi biasanya kalau di bond bunganya, yieldnya dikenain pajak 20%, kalau taruh sumbernya DHE SDA maka pajak instrumen itu 0, kira-kira gitu. Mungkin demikian informasi dari saya Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Menteri Keuangan. Bapak Menteri Keuangan barusan saja menjelaskan mengenai mekanisme juga devisa hasil ekspor yang merupakan satu ekosistem dengan
konsolidasi ekspor yang akan dilakukan segera ya mulai 1 Juni transisi hingga Januari 2027. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kekayaan negara, menguatkan cadangan devisa, dan ketika cadangan devisa kuat, tentunya rupiah kita kuat dan ekonomi kita kuat dan rakyat pun sejahtera. Berikutnya Pak Doni Oskarya sebagai COO dari Danantara yang juga menjelaskan nanti PT DSI, juga Pak Doni juga sebagai Kepala BP BUMN. Silakan Pak Doni. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menko Perekonomian, Pak Menteri Keuangan, kemudian juga Kepala Bakom RI, dan juga teman-teman media sekalian. Yang pertama,